Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, di sini ada kulkas Polytron satu pintu, lampunya nyala tapi tidak dingin, teman-teman ya. Dan ini sering banget terjadi pada kulkas Polytron di masa kini, teman-teman ya. Dan itu sering banget kejadian kulkas Polytron ini nggak dingin ya, tiba-tiba nggak dingin. Ada juga ya mesin kompresornya macet ya, banyak sekali. Dan sekarang kita akan coba cek, cari tahu kerusakannya di mana dan bagaimana solusinya, teman-teman. Di sini saya coba cek pertama kali itu di bagian evaporator ya, di bagian pressernya apakah ada kebocoran atau tidak. Nah, kalau misalkan nggak ada kebocoran, kalian coba cek di bagian bodi kulkas, teman-teman ya. Di bagian bodi kulkas, kalau kulkas normal itu pasti panas ya, karena di sini bodi kulkas itu dingin, tapi mesin kompresor tetap nyala, udah pasti freonnya itu habis, teman-teman ya. Dan sekarang kita akan coba cek di bagian mesin kompresor. Nah, di sini mesin kompresor itu bergetar ya, artinya nyala, jadi nggak perlu kalian ganti overload ataupun relay, karena di sini mesin kompresornya nyala, jadi nggak perlu kalian ganti overload dan juga relaynya. Di sini di bagian filter juga tidak panas ya, artinya dingin. Ya karena itu tadi, karena freonnya habis, teman-teman ya. Jadi untuk pengecekan freon, tanda-tanda freon habis itu biasanya mesin kompresornya nyala, kemudian bodi kulkas juga tidak panas, teman-teman ya. Itu sudah tanda-tanda freonnya habis. Kemudian kalau misalkan kalian punya tang ampere, kalian bisa cek di bagian ampernya. Nah, di sini saya kasih tahu kalau kalian punya tang ampere ya, kalian bisa lihat menggunakan tang ampere. Itu biasanya kalau kita ukur di tang ampere tuh biasanya 0,5 ataupun 0,4. Tapi rata-rata di 0,5 kalau kulkas Polytron, teman-teman ya. Oke, di sini kita ambil salah satu dari kabel minfas ya, itu terserah. Nah, di sini saya coba ukur dulu menggunakan tang ampere kalau misalkan kalian punya tang ampere. Oke, di sini kebaca di 0,59 ya. Dan di sini kalau 0,9 udah pasti freonnya habis, teman-teman ya, karena rata-rata untuk kulkas yang normal itu 0,7. Itu kulkas normal dan juga ampernya juga normal, teman-teman ya. Dan ini sudah tanda-tanda bahwa kulkas freon ini habis, teman-teman, freonnya. Nah, ini 0,54. Tadi 0,59. Nanti ini sudah pasti dia habis, teman-teman ya. Kalau misalkan kita cek, kita bongkar, kita nggak ada freon sama sekali ini, teman-teman ya. Ada, cuman ya nanti sedikit, teman-teman ya, nggak banyak. Nah, ini sudah tanda-tanda. Nah, ini tetap di 0,54 dan kalian bisa lihat juga di bagian diagram kulkas, teman-teman ya. Di bagian atas ini ada. Nah, di sini untuk arus 0,7 dan kita cek itu tadi di 0,5. Jadi di sini saya melakukan perbaikan dengan mengganti kondensor kulkas Polytron ini. Kemudian kita isi ulang freonnya, teman-teman ya. Oke, di sini untuk untuk pergantian kondensor kalian bisa simak ya. Di sini untuk tipe kulkas Polytron yang saya perbaiki ini tipe 15 dan saya menggunakan kondensor 8, teman-teman ya. Maaf. Dan di sini untuk pemasangannya, sebelum pemasangan kalian jangan pasang dulu ke bagian kondensornya, teman-teman ya. Tapi kalian harus flashing dulu di bagian evaporator. Apakah di bagian evaporator ini terdapat oli atau tidak? Kalau misalkan nggak terdapat oli, it's okay, nggak masalah. Kalau misalkan kalian nggak flashing langsung pasang, tapi di filter itu kalian harus ganti, teman-teman ya, supaya nggak ada kebuntuan freon, teman-teman. Dan ini kita akan potong ya di bagian pipa hisap. Kemudian untuk cara memasukkan metil itu seperti biasa di video saya itu sudah banyak, teman-teman ya. Cukup kita lubangi aja di bagian sini nih, teman-teman ya. Di bagian filternya nanti kita lubangi pakai paku. Setelah dipasang baru kalian flashing ya. Jika kalian flashing sampai benar-benar bersih, baru nanti kita pasang, teman-teman ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk potong di bagian pipa hisap yang menuju ke bagian evaporator ya.
Oke, di sini saya potong terlebih dahulu untuk di bagian jalur pipa ke freshernya atau ke evaporator, teman-teman ya. Dan di sini saya akan coba melakukan flushing. Kalian bebas untuk cara flushingnya menggunakan metil, menggunakan gas LPG, terserah. Yang intinya bersih aja, teman-teman ya. Oke, di sini sudah terpotong dan kita akan coba nyalakan ya. Kita coba flushing apakah ada oli yang keluar dari evaporator atau tidak, teman-teman ya. Oke, di sini saya nyalakan. Nah, di sini sudah nyala dan di sini kita coba tekan, kemudian melakukan buka tutup ya di bagian pipanya. Ini olinya keluar atau tidak. Kalau misalkan olinya susah keluar dan olinya itu sangat kental, kalian bisa masukkan metil ke dalam evaporator ya. Nanti saya kasih tahu caranya. Nah, ini saya akan coba lihat di bagian evaporator. Nah, ini nggak ada keluar dan kalian bisa dengarkan di bagian evaporatornya ya, teman-teman ya, di bagian freshernya. Biasanya itu kan ada yang namanya kulkas nggak dingin tapi ada suara gemericik air di bagian evaporator, tuh udah pasti ada oli ya di bagian evaporator. Karena di sini tadi kita cek itu nggak ada suara gemericik air, hanya suara desis aja ya. Oke, di sini saya akan coba melakukan flushing. Oke, di sini karena nggak ada ya, jadi kita nggak perlu flushing ya, nggak perlu flushing untuk di bagian evaporator karena di bagian evaporator tersebut sudah bersih ya, nggak ada oli. Kalau misalkan ada oli ya itu apa namanya ya, bisa menyebabkan saat pengisian freon tuh lama proses pendinginannya. Nah, yang kalian bisa lihat di sini. Nah, suaranya nggak ada ya, suara gemericik air tuh nggak ada, hanya suara desis saja, teman-teman ya. Nah, oke, selanjutnya di sini kita pasang kondensor yang sudah saya siapkan, teman-teman ya. Dan bagaimana caranya? Di sini kalian bisa potong, kemudian kalian sambung ke kondensor yang baru. Dan di sini untuk pengelasan, kemarin ada juga yang bertanya menggunakan apa fluknya. Saya menggunakan fluk yang warna biru, teman-teman ya. Bebas, itu ada biru, ada juga yang warna merah. Dan untuk pengelasan di sini fluknya jangan terlalu banyak-banyak, teman-teman ya. Oke, kita panaskan terlebih dahulu, kemudian kita lanjut ya ke pengelasan. Oke, yang bawah. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk kondensor bebas ya, mau dari bawah maupun dari atas terserah, teman-teman ya. Itu nggak jadi masalah. Oke, di sini sudah cukup, saya rasa sudah cukup ya untuk pengelasan. Oke. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya untuk pengelasannya. Oke, di sini selanjutnya kita pasang filter yang baru. Jadi untuk pemasangan filter kalian bisa perhatikan supaya saat pengisian freon itu nggak buntu-buntu, teman-teman ya. Jadi pemasangan pipa kapiler ke bagian filter. Nah, di sini hanya setengah ya. Jadi jangan sampai terlalu panjang, terlalu masuk, kemudian jangan sampai terlalu ke bawah. Ya, teman-teman ya. Jadi perhatikan saat pemasangan filter ini bisa menyebabkan kebuntuan nanti, teman-teman ya. Oke, sekarang saya akan coba las terlebih dahulu untuk filternya, teman-teman ya. Nah, di sini saya tidak menggunakan tameng, harusnya menggunakan tameng supaya lebih cepat ya proses pengelasannya, teman-teman ya, ataupun proses penyambungannya.
Oke, karena di sini sudah hampir selesai, kita saatnya proses pemakuman. Jadi pemakuman di sini sampai benar-benar turun ya di bawah 0 PSI. Kita tunggu sekitar 10 menit sampai 15 menit. Dan di sini untuk untuk pemakuman usahakan udara yang keluar dari pipa kapiler itu benar-benar habis ya. Kemudian kita potong seperti ini. Nah, kita press seperti ini teman-teman ya. Nah, ini karena di sini pemakumannya sudah selesai, jadi kita press di sini. Kemudian kalian bisa langsung las atau kalian bisa langsung isi freon teman-teman ya. Dan untuk pengisian freon di sini saya matikan untuk kulkasnya teman-teman ya. Jadi saya matikan untuk kulkasnya, kemudian setelah pengisian freon selesai sampai di 70 sampai 80 baru saya nyalakan. Di sini kita cabut terlebih dahulu, kita matikan. Oke, kita rapikan, kemudian di sini kita tunggu proses pengisian freonnya, teman-teman ya. Oke, di sini kita biarkan sampai benar-benar full sampai di angka 80. Ya, karena di sini 60, nanti kita tunggu sampai 70 sampai 80 ya, baru kita nyalakan teman-teman ya. Oke, sekarang kita tunggu terlebih dahulu. Oke, di sini sudah selesai untuk pengisian freon, baru kita tutup. Ini di 79 ya. 79 hampir ke 80 PSI. Oke, sekarang kita coba nyalakan terlebih dahulu untuk kulkasnya. Oke, di sini kita bisa lihat di bagian manifold. Di sini jarum manifold akan turun ya sampai 0, kadangkala di bawah 0. Oke, ini turun. Kita tunggu. Oke, kita tunggu. Ini biasanya turun lagi sampai 0 teman-teman ya. Bukan berarti di sini buntu freonnya. Kalau buntu itu di bawah 0 ya. Di bawah 0 sampai mentok, kadang-kadang sama seperti saat pemakuman. Itu jarum manifoldnya. Oke, di sini turun untuk jarum manifold. Ini biasanya stuck di 0 ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk pengisiannya teman-teman ya. Dan ini kita isi sampai 15 PSI. Dan setelah kita isi 15 PSI, dan nanti kita coba lihat hasilnya seperti apa setelah kita isi freon dan ganti kondensor teman-teman ya. Oke, di sini sudah selesai saat pengisian freon dan juga perbaikannya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini sudah kasar teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe. Dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.